Pada ini mas, kamu yang Gak apa-apa ya? Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bersama SK Jos. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan di era modern ini, yaitu pendidikan di era digital. Dalam dekade terakhir, kita menyaksikan sendiri bagaimana teknologi merubah segala aspek dalam kehidupan kita. Tak terkecuali aspek pendidikan. Dari kelas tradisional bertransformasi menjadi kelas virtual dan hadirnya banyak sekali alat-alat digital yang mempermudah dalam proses belajar mengajar itu menambah hal yang sangat hebat dalam dunia pendidikan. Namun, bagaimana dampak teknologi dalam pendidikan kita ini dan juga apa saja tantangan serta peluang yang ada mengenai teknologi yang sangat pesat ini. Mari kita bahas lebih dalam dan inspiratif dengan narasumber kita, Bapak Giono SPD MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Mojosongo dan Bapak Toto Triharjanto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Mojosongo. Selamat pagi Mbak Rima. Selamat pagi Mbak Rima, bagaimana kabarnya? Ya, baik. Bagaimana kabarnya Pak Giono? Alhamdulillah, Baik-baik sehat, saja. sehat, baik. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, baik semuanya. Monggo Ji. dulu. Baik, nonton. Ya, Monggo. Ambil kopi kalian, santai sejenak. Mari kita ngobrol pintar bersama SK Jos. Wah, sedap sekali kopinya. Enak ya Pak ya, kopi ini ya. Pagi-pagi ngopi. Udah. Sambil ngobrol-ngobrol santai Ya. gini Pak nggih. Iya, Mbak Rima. Nanti kita bincang-bincang terkait dengan pendidikan di era digital ini Pak. Langsung saja ya Pak ya. Iya, Kita bertanya mengenai bagaimana perubahan landscape pendidikan yang dipengaruhi oleh teknologi ini. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin ke Pak Giono dulu ya. Bagaimana Pak menurut panjenengan perubahan landscape pendidikan yang dipengaruhi oleh teknologi ini? Wah, pertanyaan yang sangat baik ini Mbak Rima ini ya. Ini di dalam dunia pendidikan itu memang saat ini baru booming ya mengenai teknologi, tentang digital dan lain-lain. Oleh sebab itu mau tidak mau di dunia pendidikan itu juga harus mengikuti teknologi-teknologi yang berkembang saat ini, termasuk yang saat ini berkembang itu ada yang paling populer itu yang AI itu ya. Ya itu yang kalau istilahnya kan seperti itu. Jadi ya perlu adanya revolusi pendidikan. Jadi pendidikan yang ada, terutama yang ada di sekolah kita ini di SK Jos ini ya harus kita revolusi dari yang tadinya hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan yang hanya manual, ceramah dan lain-lain. Mau tidak mau Bapak Ibu guru ya harus kita pacu supaya nanti kegiatannya bisa beralih ke era yang lebih maju lagi yang namanya era digital gitu Mbak. Jadi saya menyarankan juga untuk teman-teman nanti supaya lebih berkembang lagi dalam era digital. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak yang sudah menguasai IT, menguasai digital, menguasai teknologi, dan kita akan ketinggalan. Itu Mbak Rima mungkin yang sedikit yang perlu saya sampaikan dulu. Mungkin benar sih Pak, karena saya lihat sendiri sebagai guru ya Pak ya, anak-anak Gen Z itu lebih suka kalau semisal dibumbui sedikit tentang berbau-berbau AI seperti AI, itu, ya. Seperti quiz is dan sebagainya, itu sangat antusias sekali memang Pak. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Pak Toto nggih. Siap, Mbak. Pak Toto, menurut panjenengan apa saja tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan sekarang ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih dulu karena sudah diundang ke sini ya Pak ya, menjelaskan tentang apa itu digitalisasi dalam pembelajaran. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, pertanyaan yang sangat bagus Mbak Rima, langsung makjleb
menusuk ke hati pertanyaannya. Tantangan terlalu berat ya Pak. Tantangan langsung pertanyaan langsung to the point gitu Pak. Iya. Oke, sebelum kita jawab, yang namanya digitalisasi pembelajaran itu kan menerapkan teknologi atau mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Ini adalah mungkin hal yang baru karena kita baru migrasi dari pembelajaran manual ke pembelajaran digital. Pasti permasalahannya itu sangat kompleks. Nah, dari kompleksitas permasalahan ini pasti juga menimbulkan persaingan yang penuh kompetitif. Nah, kalau kita ingin menang dalam berkompetisi, kita harus melakukan sebuah terobosan baru, inovasi baru yang semuanya itu juga mengikuti perkembangan zaman di era sekarang ini. Salah satunya menerapkan digitalisasi pembelajaran dalam setiap kita melaksanakan pembelajaran di kelas-kelas. Gitu. Nah, kalau ditanya apakah tantangan terbesar, tantangannya pasti ada. Karena kalau kita mencapai sebuah tujuan, pasti kita dihadapkan banyak berbagai tantangan. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Begitu Pak. Nah, tantangan-tantangan itu misalnya dari eksternal maupun internal itu pasti ada Mbak. Nah, dari internal misalnya, dari siswa misalnya, itu tidak semua siswa itu punya akses yang sama terhadap internet atau akses sarana prasarana dan lain sebagainya. Sehingga karena anak-anak kita itu kan heterogen Mbak, bermacam-macam latar belakang. Jadi mungkin dipengaruhi juga dari latar belakang pendidikan di keluarganya, kemudian latar belakang kehidupannya yang mungkin juga mempengaruhi penerapan dari digitalisasi pembelajaran ini. Itu dari anak, faktor anak. Kemudian dari faktor yang lainnya, misalnya dari guru-guru kita misalnya, dari teman-teman guru kita misalnya. Kan dari Bapak Ibu guru itu terdiri dari berbagai kelompok umur. Betul nggak Mbak? Ya, ada yang muda, ada yang tua. Mungkin yang muda-muda langsung tes gitu, ya. langsung tes gitu, menerima dari kan tua-tua kan. Iya betul Pak. Yang guru-guru maaf ya, ini kelahiran senior ya. 90-an ke sini, mungkin dari kelahiran 1990-an, 2000-an, mungkin dalam menerapkan teknologi kan langsung tes gitu Pak, cepat sekali. Tapi berarti untuk yang termasuk saya nih Pak. Saya kelahiran 95 berarti termasuk itu Pak. Termasuk itu. Dan kita diuntungkan karena teman-teman kita yang dari guru-guru itu kan banyak generasi Z. Saya bilang mereka itu guru-guru milenial, karena kelahiran 90-an ke sini. Nah, yang menjadi permasalahan di sini itu adalah generasi guru-guru yang sudah berumur seperti saya ini contohnya. Saya ya mungkin bisa nih kalau seperti itu, tapi untuk menerapannya butuh waktu. Mempelajarinya butuh waktu. Mungkin dari generasinya Mbak Rima mempelajari digitalisasi, menerapkannya itu langsung tes 1 hari selesai Mbak. Tapi untuk guru-guru yang sudah tua-tua misalnya seperti saya ke atas itu butuh waktu beberapa hari itu baru bisa jalan gitu Mbak. Bisa menguasai, baru bisa menerapkan, itu butuh proses Mbak. Nanti tolong yang muda-muda ini ya membantu seperti kami ya. Yang tua-tua nanti biar di lapangan itu harus sabar gitu ya. Harus sabar gitu Mbak. Jadi tidak bisa yang tua-tua terus dibiarkan dilepaskan sendiri mungkin tidak bisa Mbak. Ini harus ada terjadi sebuah kerjasama antara yang muda dan yang tua, itu pasti itu. Kemudian permasalahan lagi, tantangan lagi yang kita hadapi, misalnya sarana prasarana, kemudian yang lainnya itu juga faktor X yang menentukan dari kelancaran digitalisasi pembelajaran. Seperti kemarin kita sudah menaikkan internet kita dari 50 ke 100, itu kan dalam rangka mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Seperti misalnya lagi di kelas 7 itu kita sudah adakan Smart TV yang tujuannya untuk mempercepat proses pembelajaran dan sebagainya. Itu dalam rangka kita untuk mempercepat atau migrasi dari pembelajaran manual ke digital. Karena sekarang ini kan anak-anak kita itu kan sudah disebutkan Mbak Rima tadi sama Pak Kepala Mbak, itu kan anak-anak kita itu termasuk generasi Z. Jadi pembelajarannya pun kita juga harus mengikuti pembelajaran mereka, tidak boleh manual lagi karena anak-anak sekarang anak-anak milenial itu kan
mereka sangat kritis sekali. Dalam penerapan teknologi sudah demikian masifnya, sehingga kalau guru-guru tidak bisa berinovasi ke situ, kita akan ketinggalan jalan. Makanya saya dengan Pak Kepala Sekolah, dengan guru-guru yang lain, apalagi kita beruntung didukung punya Pak Kepala Sekolah yang sangat baik hati dan bijaksana gitu. Kebijakan-kebijakannya itu mengarah ke teknologi seperti betul, itu ya. Betul. Nanti biar semuanya itu lebih cepat, dan insya Allah kalau nanti kita ada kerjasama yang kompleks di antara kita yang masif itu ya, kita akan mempercepat perubahan dari pembelajaran manual ke digital. Mungkin itu Mbak tantangan-tantangan kita ke depannya. Berarti kalau di SMP 3 Mojosongo itu menurut Pak Toto tantangan yang pertama itu dari guru-gurunya. Betul. Dan sudah ini di SMP 3 Mojosongo ini sudah membuat pelatihan-pelatihan seperti itu nih Pak, IHT dan sebagainya, agar kemampuan guru dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua tentang fasilitas nih Pak. Fasilitas di SMP 3 Mojosongo ini alhamdulillah meroket menurut saya ya Pak ya. Ada tambahan itu namanya Smart TV untuk Smart TV. mendukung pembelajaran, kemudian didukung lagi dengan akses internet yang saya rasa 100 Mbps itu wow banget, bukan lumayan lagi tapi wow untuk sekelas sekolah nih Pak. Terus nambahin sedikit Mbak, tujuan kita untuk pembelajaran digital ini yang pertama itu untuk jelas kualitas dari pembelajaran kita akan meningkat, itu jelas, keyakinan saya seperti itu. Kemudian mempercepat penyampaian materi kita terhadap siswa, itu jelas. Karena apa? Dengan anak-anak milenial melihat sebuah video pembelajaran, ada teks berjalan, ada film-film, ada apa lagi ya Pak? Ada animasi bergerak dan sebagainya, contoh-contoh yang sudah divideokan, itu saya yakin anak akan lebih mudah menerima materi, dan ini akan menimbulkan efektivitas kita dalam pembelajaran. Yang kalau manual misalnya diberikan materi itu 2 minggu atau 3 minggu, saya yakin dengan media pembelajaran yang relevan dengan anak-anak sekarang, 1 minggu pasti anak sudah menerima. Gitu Pak, betul Pak. Tuh. Gitu Mbak Rima. Terus ini Pak, itu tadi terkait dengan fasilitas, kemudian terkait dengan guru, kompetensi guru, kemudian sekarang saya mengerucut ke peran kita sebagai guru. Ini untuk Pak Jana ya. Bagaimana Pak peran guru itu di era pembelajaran yang berbasis teknologi? Terima kasih Mbak Rima. Seperti yang disampaikan Pak Toto tadi, Pak Toto ini kan bagian sarana prasarana ya, maka sarana prasarana dari beliau menguasai semuanya. Apa yang nanti akan kita sampaikan, kita berikan itu ya tetap Pak Toto yang mengolah, Pak Toto yang menggerakkan, karena beliau sebagai kepala bidang sarana prasarana, tentunya begitu. Kemudian fasilitas apa yang ada di SMP Negeri 3 Mojosongo ini, kemarin tadi sudah disampaikan Pak Toto. Kita ke depan itu berusaha untuk selalu meningkatkan fasilitas yang ada, termasuk tadi sampaikan ada tambahan 7 TV smart, kemudian menaikkan bandwidth dari 50 menjadi 100. Ini diharapkan apa? Semua terakomodasi dengan adanya internet yang modern ini. 100 megabit itu juga tidak sedikit, sudah besar Pak, itu sudah besar. Itu mungkin untuk besar anak-anak kita dengan jumlahnya sekitar 600 sekian itu saya kira sudah memadai. Betul. Kemudian untuk Bapak Ibu gurunya juga kita dorong semuanya untuk melakukan pelatihan, mengadakan IHT, mengadakan istilahnya belajar, meningkatkan di bidang teknologi ini, agar supaya apa? Tidak ketinggalan dari anak-anak yang lain. Kalau kita ketinggalan anak dengan anak-anak ya pastilah kita akan pasif ya Pak. Iya, pasif, pelajaran tidak akan berkembang dengan baik gitu ya. Jadi infrastruktur yang ada ini sudah kita benahi, kita mulai. Tentunya kita bersama-sama, tidak bisa sendiri.
kolaborasi antara Sarpras, antara dengan Bapak Ibu guru dengan sekolah itu tentunya adalah sangat dibutuhkan. Kenapa? Ya kalau hanya berjalan sendiri-sendiri jelas tidak akan sampai tujuan. Kalau kita sudah kolaborasi antara Sarpras, antara dengan kurikulum, antara dengan dengan ke stakeholder yang lain, tentunya kita akan juga akan bisa berkembang dengan baik. Itu Mbak. Kemudian yang penting lagi adalah meningkatkan keterampilan digital bagi Bapak Ibu guru. Ini perlu sekali. Kenapa? Ya itu tadi. Nek awake dhewe kalah karo bocah kan yo ya sungguh sangat tidak baik. Oleh sebab itu perlu diasah terus tentang ilmu tentang digital gitu. Kemudian lagi adanya kerjasama, mungkin ke depan juga kita kerjasama dengan teknologi IT yang lain dari bidang lain, mudah-mudahan nanti bisa untuk meningkatkan digitalisasi yang ada di sekolah. Sekali lagi bahwa kita harus tetap kerjasama dengan bidang-bidang IT yang nanti bisa mempertajam dan mempertingkatkan untuk digitalisasi di sekolah. Ini sudah tidak bisa dalam waktu sekejap, Pak. Ini juga perlu waktu untuk proses, Pak. Perlu proses. Nah, mungkin dalam waktu 3 tahun insya Allah kita mulai dari tahun 2024-25 ini 7 kelas dulu kita berikan TV smart untuk pembelajaran digital. Mungkin tahun berikutnya kita tambah lagi 7 kelas, kita tambah 7 kelas. Sehingga nanti semua ruangan yang ada di SMP 3 Mojosongo ini sudah full dengan adanya digitalisasi dengan tadi, sehingga nanti pembelajaran juga bisa lebih efektif. Ditambah lagi nanti mungkin tidak hanya di ruang kelas Mbak Rima, mungkin di ruang guru juga nanti kita berikan semacam smart TV yang lebar, mungkin di situ bisa digunakan untuk pembelajaran. Sebelum pembelajaran bisa melihat di situ dulu IHT dan lain. Itu Mbak Rima mungkin. Kalau di SMP 3 Mojosongo ini Pak, akhir yang terbaru ini Pak, setahun ini adakah guru yang melakukan pelatihan di luar SMP Negeri 3 Mojosongo ini Pak? Ada. Ini jadi pelatihan ini tetap ada. Seperti kemarin itu ada itu pelatihan di hotel itu apa? Tentang digital itu. Ada juga pembelajaran tentang inquiry dari beberapa guru yang lain. Sering ini mengadakan pelatihan. Tujuannya apa ya? Untuk meningkatkan pemahaman tentang digital dan nanti akan diimbaskan dengan Bapak Ibu guru yang lain sehingga ilmunya ditularkan kepada teman-teman sehingga nanti bisa berkembang dengan sedikit akhirnya nanti lama-lama juga kita akan semuanya melek digital. Nambah sedikit ya Mbak Rima, kaitannya dengan guru-guru yang sudah melakukan pelatihan ini kelihatannya ini baru dimulai Pak. Kita sudah mewacanakan kemarin ternyata ini sudah dimulai. Nah itu seperti Bu Ema itu kemarin juga mengadakan itu persis dengan apa yang kita rencanakan. Yang kita maksud digitalisasi pembelajaran di tempat kita. Seperti yang kemarin juga Bu Purwantini itu juga sudah memulai itu Pak. Ya, sudah ada workshop tentang itu. Mungkin kedepannya besok siapa lagi saya yakin pemerintah juga sudah mengedukasi, memberikan pelatihan berkaitan dengan digitalisasi pembelajaran ini, karena ini kaitannya mungkin Pak, mungkin menuju ke tahun 2045 ini menuju ke Indonesia Emas. Ya. Mungkin kaitannya itu Pak. Jadi semuanya itu serba digitalisasi. Berarti memang peran guru di SMP Negeri 3 Mojosongo ini aktif sekali. Aktif sekali. Terus lagi Pak, saya mau tanya ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Totong ya. Oke, siap. Menurut Bapak bagaimana cara mempersiapkan siswa-siswa itu di masa depan yang didominasi oleh teknologi? Ini khususnya bagaimana cara mereka untuk menghadapi ya mungkin pekerjaan yang tidak ada untuk yang sekarang ini. Mungkin pekerjaan 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mempersiapkan anak-anak? Ya, pertama kita harus menjadikan anak-anak itu melek digital, Pak. Melek teknologi. Itu yang pertama itu. Yang kedua ini kita meningkatkan peran guru, Pak. Sekarang besok saya yakin tantangan ke depan guru
mungkin 15 tahun atau 20 tahun kemudian. Tantangan guru itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya digitalisasi. Punya pengaruh digitalisasi bukan hanya dari positifnya, Mbak, tetapi dari segi negatifnya itu besar sekali, Mbak. Yeah. Seperti kemarin anak-anak itu mungkin mengakses pornografi, mengakses kekerasan, mengakses itu juga sangat besar sekali. Dan saya yakin, ini keyakinan saya, guru-guru ke depan tantangannya itu seperti itu. Tantangannya sangat berat, terutama mengarahkan dari anak-anak ini untuk menggunakan sosial media itu yang baik, yang bijak dalam menggunakan sosial media itu yang perlu kita tanamkan atau kita apa namanya Pak, biasakan Pak di Bapak Ibu guru, biar besoknya itu anak-anak kita sudah mapan melek teknologi dan menggunakannya secara bijak. Kemudian yang kedua Pak, mungkin dalam menerapkan teknologi seperti ini ya, karena ini baru migrasi mungkin ya, ini musim-musimnya migrasi, meskipun era 4.0 itu sudah lama dimulai, tetapi untuk penerapan pembelajaran digital ini kan baru migrasi Mbak. Ini ya saya sebut migrasi Mbak, karena belum semuanya menggunakan digital. Nah ini ada 3 poin penting yang harus dimiliki guru. Ini menurut saya, kalau dulu dalam pembelajaran mungkin ada istilah TPACK TPACK kalau tidak salah nih, TPACK itu teknologi, pedagogi, konten, knowledge itu loh. Nah itu ada 3 poin penting. Yang pertama pengetahuan guru terhadap konten. Nah apa namanya konten, yang dimaksud konten ini kan sudah istilahnya ke digital, itu Bang, digital. Nah, padahal yang dimaksud konten ini adalah materi yang disampaikan kepada siswa. Besok lagi saya yakin kedepannya itu istilah-istilah itu sudah menggunakan digitalisasi. Yang kedua, pengetahuan tentang pedagogi. Pedagogi ini adalah kemampuan guru bagaimana dia itu menyampaikan materi kepada siswanya. Dan saya yakin dengan ditunjang pembelajaran digital, saya yakin guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi itu ke siswa. Begitu Pak gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga, nah ini yang topik sesuai dengan topik yang kita bahas, yaitu kemampuan guru dalam penguasaan teknologi. Nah, mungkin bukan hanya sekedar membuat PowerPoint atau presentasi yang kita tampilkan ke siswa, tetapi besok ke depannya itu bagaimana guru harus menguasai sebuah perangkat lunak, perangkat keras, kemudian aplikasi-aplikasi gitu Bang. Itu kan banyak sekali. Nah, tantangan guru ke depan itu seperti itu Mbak. Jadi kita harus melek teknologi juga, jangan sampai nanti kita kalah dengan siswa. Karena kalau kita lihat siswa-siswa kita itu kan sangat pintar-pintar sekali Mbak. Betul, saya lihat siswa-siswa kita itu pintar-pintar Mbak. Contohnya waktu pembelajaran P5 itu disuruh membuat video. Saya itu pesimis sebelumnya. Anak pasti tidak bisa ini membuat video. Tetapi setelah diterapkan begitu, ternyata di luar dugaan saya, anak-anak itu pintar sekali buat video. Bahkan ada yang bilang, Pak, saya sukanya mengedit video Pak, dan sebagainya. Nah itu mereka itu menunjukkan betapa mereka itu mengikuti teknologi. Nanti kalau guru-guru tidak bisa mengikuti sesuai dengan keinginan yang relevan dari anak-anak kita, ya kita akan kalah saing. Begitu kan? Boleh nambah sedikit ya tentang peran guru gitu gimana nih? Bahwa guru itu ya minimal untuk kedepannya 15-10 tahun yang akan datang itu memang sangat penting sekali. Karena di era teknologi itu kan dari segi positifnya ada, negatifnya ada. Oleh sebab itu peran guru itu bisa dikatakan sebab pertama bahwa guru itu sebagai fasilitator, ya, memfasilitasi teknologi. Makanya harus belajar, harus bertambah pengalaman dengan ilmu tentang digital. Yang kedua bahwa guru itu juga harus sebagai motivator, motivasi. Nah, bahwa teknologi itu tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang jelek, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Ini yang penting, motivasinya harus seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita harus menerapkan kurikulum yang ada itu sebagaimana yang punya sekarang, ya lebih bijak lagi, lebih baik lagi, supaya anak-anak kita juga akan lebih mengena dan lebih produktif tentunya dalam pendidikannya, menguasai tentang teknologi. Saya kira itu Mbak, mungkin tambah sedikit tadi yang biasa sekali
sekali nih Pak. Ini poin penting ini tadi dari Pak Giono. Jadi peran guru untuk kedepannya itu tidak hanya membekali siswa untuk kaitan teknis saja, tapi juga keterampilan berpikir kritis mereka dan juga adaptif tentunya nih Pak terkait dengan teknologi. Baik Pak Giono dengan Pak Toto, cukup mungkin pertanyaan dari saya cukupkan. Kira-kira ada yang perlu disampaikan Bapak? Monggo. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa teknologi itu akan datang. Digital akan datang ke kita. Oleh sebab itu kita harus berani menghadapi, berusaha untuk meningkatkan ilmunya sehingga kita akan bisa menguasai dunia ini dengan keren sekali. Kita harus bisa menguasai dunia ini dengan digital. Betul. Menguasai tapi hal yang positif. Hal positif. Ya. Untuk Pak Toto mungkin ada Semuanya sudah disampaikan oleh Pak Giono tadi. Ya, untuk memenangkan sebuah kompetisi kita harus berani berubah, berinovasi yang relevan dengan keadaan sekarang, yaitu digitalisasi pembelajaran. Optimis kita pasti bisa. Gitu Pak. Terima kasih. Jadi poin pentingnya lagi, SMP Negeri 3 Mojosongo optimis digitalisasi pendidikan. bisa Nggih Pak nggih. bisa. Baik penonton, cukup sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di acara Ngobrol Pintar bersama Esgajos. Terima kasih.